Perkenalkan, nama saya Rizky Rayhan Augi dengan NIM 2113004 mempresentasikan tentang pengukuran kinerja organisasi PT Bank Sentral Asia. Perkenalkan, nama saya Gabriel Willy Bova, NIM 2113016. Saya Nida Zainatul Laili dengan NIM 2113041. Latar belakang, pada awal mulanya pengukuran kinerja hanya dilakukan berdasarkan segi keuangan. Namun, seiring perkembangan zaman dan layaknya begitu banyak bisnis, penilaian dari segi keuangan dianggap tidak cukup memadai untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Atas hal itu, maka timbullah ide untuk melakukan pengukuran kinerja yang tidak hanya berdasarkan dari segi keuangan, tapi dari segi juga non-keuangan. Bank Sentral Asia atau disingkat BCA merupakan salah satu bank swasta terbesar di Indonesia yang hingga tahun 2011 menempati posisi ketiga dalam daftar 10 bank terbesar di Indonesia dari sisi aset. Bank ini resmi beroperasi pada 21 Februari tahun 1957 dengan nama Bank Sentral Asia NV. Hingga tahun 2012, PT Bank Sentral Asia Tbk telah memiliki 127 kantor cabang umum dan 807 kantor cabang pembantu. PT Bank Sentral Asia terus memperluas jaringannya di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini, setiap organisasi harus memiliki kesadaran akan pentingnya penggunaan pendekatan untuk membantu pengimplementasian strategi dan mengukur kinerja organisasi. Sebagai sebuah lembaga keuangan yang besar, BCA perlu menerapkan sebuah sistem manajemen strategi seperti balance scorecard. Pembahasan yang pertama adalah aspek rehabilitas. Pengukuran dilakukan dalam rangka untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan profit melalui operasi bank. Secara keseluruhan, Bank BCA menunjukkan kemampuan yang semakin baik dalam menghasilkan profit setiap tahunnya. Bisa dilihat pada layar PowerPoint yang ada di sebelah. Di layar tersebut tertera perkembangan profit dari tahun 2019 hingga 2020 dengan status yang terus meningkat. Yang kedua ada aspek permodalan. Pengukuran dilakukan dalam rangka untuk mengetahui kemampuan kecukupan modal bank dalam mendukung kegiatan bank secara efisien. Secara keseluruhan, kemampuan berkecukupan modal bank BCA dikatakan cukup baik. Seperti yang dilihat di layar PowerPoint di sebelah, menunjukkan ada beberapa perkembangan kecukupan kemampuan modal bank yang dapat dikatakan cukup baik mulai tahun 2019 hingga tahun 2020. Ada penurunan pada beberapa waktu, namun ada peningkatan dalam beberapa waktu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perspektif keuangan. Yang ketiga yaitu aspek likuiditas. Pengukuran dilakukan dalam rangka untuk mengetahui kemampuan bank dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek. Dalam hal ini, Bank BCA harus meningkatkan nilai quick ratio dan cash ratio karena nilai rasio yang mengalami penurunan. Sedangkan untuk rasio lainnya, Bank BCA harus mempertahankan atau meningkatkan nilai yang ada. Dapat dilihat pada tabel yang ada di layar bahwa pada tahun 2019 dan 2020, quick ratio, bank ratio, dan loan to asset ratio Bank BCA mengalami peningkatan. Kemudian untuk cash ratio dan investment to policy ratio mengalami penurunan. Aspek resiko usaha, yaitu pengukuran dilakukan dalam rangka untuk mengetahui kemampuan bank dalam menyangga resiko dari aktivitas operasi. Pada tabel dapat dilihat untuk credit risk pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan. Untuk aset risk mengalami peningkatan dari tahun 2019 dan 2020. Selanjutnya yaitu perspektif keuangan yang kelima, yaitu aspek efisiensi usaha. Pengukuran dilakukan dalam rangka untuk mengetahui kemampuan bank dalam mengelola aset secara efisien. Pada tabel leverage multiplier tahun 2019 dan 2020 statusnya menurun, sedangkan untuk aset utilization juga ikut menurun dari awalnya 8,2% menjadi 6,4%. Selanjutnya yaitu perspektif pelanggan. Dalam perspektif pelanggan, selain melakukan pengukuran berdasarkan 5 indikator, juga dilakukan penyebaran kuesioner dalam rangka memahami besarnya kepuasan nasabah Bank BCA. Penilaian kepuasan nasabah dilakukan berdasarkan 5 indikator, yaitu tangible, reliable, responsiveness, endurance, dan empati. Dalam hal ini mengelompokkan responden ke dalam 5 kategori, yaitu usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan terakhir, pekerjaan, dan lamanya menjadi nasabah Bank BCA.
Yang pertama yaitu pengukuran pangsa pasar, yang kedua customer retention, yang ketiga customer acquisition, yang keempat customer satisfaction, yang kelima customer profitability. Langsung saja untuk poin C tentang perspektif proses bisnis internal, yang mana PT Bank Sentral Asia atau BCA ini melakukan analisa mengenai proses bisnis internal melalui wawancara dengan Associate Officer Corporate Responsibility PT dengan diperoleh 3 poin proses. Yang pertama ada proses inovasi. Dalam hal ini, PT BCA terus berusaha mengembangkan inovasi setiap tahunnya dan menjadikannya sebagai salah satu hal yang berkelanjutan. Nah, pada tahun 2019, inovasi yang dilakukan meliputi Bank BCA mengembangkan mesin CS digital BCA dengan fitur ganti kartu ATM. Poin yang kedua, Bank BCA melakukan akuisisi bank untuk membuka layanan di sektor bank digital. Pada tahun 2020, Bank BCA melakukan restrukturisasi kredit di tengah gejolak krisis global sekaligus tetap memperkuat kompetensi utama sebagai bank transaksi. Yang terakhir, pada proses inovasi, Bank BCA meluncurkan aplikasi bank digital atau BCA Digital. Selanjutnya, untuk poin yang kedua tentang perspektif proses bisnis internal ada proses operasi. Kegiatan operasional perbankan dilakukan dengan memproduksi dan mendistribusikan produk atau jasa kepada nasabah. Kegiatan ini dilakukan dengan menjalankan semua kegiatan yang berkaitan dengan produk dan layanan yang disediakan oleh bank. Dalam melaksanakan kegiatan operasinya, Bank BCA selalu berusaha untuk melaksanakannya secara efektif dan efisien. Bank BCA juga berusaha untuk memenuhi segala permintaan nasabah dan menciptakan kepuasan pada para nasabahnya. Untuk poin yang terakhir pada perspektif proses bisnis internal, di mana ada proses pasca penjualan. Proses ini dilakukan dengan cara memberikan layanan konsultasi yang disediakan oleh pihak bank dalam rangka mendengarkan semua keluhan nasabah serta melakukan perbaikan dan pemeliharaan pada produk bank seperti mesin ATM. Bank BCA berusaha untuk memberikan layanan yang ramah, sopan, responsif, dan terpercaya terhadap segala keluhan nasabahnya. Selanjutnya, untuk poin D tentang perspektif proses pembelajaran dan pertumbuhan, di mana dalam proses perspektif proses pembelajaran dan pertumbuhan dilakukan penyebaran kuesioner pada nasabah Bank BCA yang dilakukan oleh Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi Layanan yang mengukur berdasarkan 3 indikator, yaitu kemampuan karyawan, motivasi pemberian wewenang, dan pembatasan wewenang. Nah, serta kemampuan sistem informasi. Nah, di sini kami mencantumkan dari hasil kuesioner yang kami peroleh dari jurnal yang kami kutip, di mana ada 3 diagram. Yang pertama tentang pengolahan kuesioner karyawan Bank BCA berdasarkan 3 indikator tadi, di mana kategori sangat puas diperoleh angka sebesar 28,25%. Yang kedua ada kategori puas, ini memperoleh angka sebesar 51,31%, dan cukup puas dengan perolehan angka 17,65%. Tidak puas perolehan angka 2,67%, dan untuk kategori sangat tidak puas di mana perolehan angka yang sangat kecil dengan perolehan 0,09%. Selanjutnya pada diagram yang B atau yang kedua tentang motivasi pemberian wewenang dan pembatasan wewenang karyawan, didapat perolehan dari data kuesioner karyawan. Ada kategori sangat setuju dengan perolehan angka 26,93%. Selanjutnya untuk kategori setuju diperoleh angka 53,95%, dan yang kategori cukup setuju diperoleh angka 15,44%. Kemudian kurang setuju diperoleh angka 3,55%, dan yang paling sedikit di sini terlihat dengan kategori sangat tidak setuju perolehan angka 0,15%. Nah, untuk diagram yang ketiga
di mana tentang kemampuan sistem informasi dan lain-lain sebagainya. Dengan perolehan kategori sangat setuju dengan angka 24,08%. Kategori setuju perolehan angka 59,82% dengan diagram yang paling besar, dan untuk kategori cukup setuju diperoleh angka 14,82%. Kategori kurang setuju diperoleh angka 1,26%, dan untuk kategori yang sangat tidak setuju untuk indikator ini menyatakan tidak ada atau 0%. Nah, dari diagram atau kuesioner yang diperoleh tadi dari diagram A, diagram B dan C menunjukkan bahwa karyawan telah merasa puas dengan kemampuannya dalam bekerja, merasa termotivasi untuk bekerja, serta merasa puas dengan sistem informasi yang tersedia. Kepuasan tercipta karena banyak hal seperti pemberian pelatihan yang selalu inovatif, tunjangan yang memuaskan, suasana kerja yang nyaman. Nah, itu tadi merupakan pengukuran kinerja organisasi dari Bank Sentral Asia atau BCA. Sekian dari kelompok 14. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.